sudah. Jadi kalau yang wilayah kritiknya tadi itu, yang kembali lagi ke di sini, kalau seingat saya, kalau yang di video itu sudah saya tuliskan. Sudah saya tuliskan tentang wilayah kritiknya. Apakah saya ketinggalan atau tidak? Sebentar. Ini karena saya ternyata nggak nyimpen ininya apa coret-coretannya. Kemarin saya mau tanya, ada nggak catatan wilayah kritik yang untuk ini? Yang apa ya? Isinya gini. Isinya wilayah kritiknya itu sebenarnya. Kemarin ketulis nggak ya? Kalau di situ kok tadi tidak tertulis. Jadi wilayah kritiknya itu harusnya gini. Wilayah kritiknya itu kalau dua arah berarti X-nya harusnya lebih besar daripada K alfa per 2 dan X-nya lebih besar daripada K alfa per 2. Kemarin di videonya ada seperti ini nggak? Ini kalau dua arah. Kalau dua arah. Jadi makanya lihat di tabel. Jadi ini lihat di tabel, K-nya ini lihat di tabel. Kalau alfa per 2-nya ini berapa gitu. Tapi kalau yang satu arah ya kayak biasanya, maka X-nya itu dilihatnya itu lebih kecil daripada K alfa. Kalau yang arah yang ke kanan berarti X-nya adalah lebih besar daripada K alfa. Jadi ini cuma satu. Jadi alfa per 2. Sekarang kamu lihat tabel distribusi binomial apa tidak? Lihat, Bu. Ya. Jadi kalau alfa per 2, kemudian dilihat alfanya kalau pakai 5%, dicari yang 0,025 yang mendekati itu berapa gitu. Jadi kalau mendekati berapa dilihat di situ, berarti kan itu kan di yang 0,2, kalau 5% kan 0,25, yang dekat itu kan ada di apa namanya 0,2131 ya. 0,21 betul? Dicari di N yang 15, terus cari di dalamnya yang kita pakai yang P-nya itu adalah 0,7 ya. P-nya 0,7, berarti yang dekat itu berapa? 0, berapa di situ? Bukan, berarti saya salah ya. 0,7 berarti berapa? 0, antaranya kalau di 8 kan sudah 0,05 itu. Dan kalau yang di belakangnya adalah yang 14 itu 0,09953. Kan dibagi 2. Karena ini kan harus dikurangkan. Iya, Bu. Ya, kan ini kan harus dikurangkan. Kan ini kan kumulatif. Jadi kan kumulatif, jadi otomatis itu adalah 0,0-nya itu 10% atau tadi 10% atau oh 0-nya 10%. Berarti kalau 10% kan 0,05 persis kan di 7 ini. Coba diperhatikan. Oh ya, untuk PX kurang sama dengan 7. Iya, kan berarti ini kalau saya gambarkan tabelnya itu gini loh. Tabelnya kan itu kan begini, N-nya 15. Bentar di sini. N-nya kita cari N-nya yang 15, N-nya itu 15. Terus ada kalau ada yang tulisannya R, ada yang tulisannya K gitu. Tapi kalau di tempat saya itu R. R-nya Ya, itu dari 0, 1, 2 sampai nanti ada 7, 8 sampai 15 kan? Iya, Bu, Nah, sampai 15. Terus P, terus di sini kan ada P. P-nya itu dari 0,1, 0,2 sampai 0,7,
0,9. Terus ada sampai 0,9 kan gitu. Nah, kita kan P-nya tadi kan 0,7. Nah, terus dicari di dalam sini. Di sini itu peluangnya. Peluangnya di sini itu kalau di binomial tentu misalnya R gitu, ini jalan B, X, N, P gitu. Jadi X-nya ini jalan. Nah, jadi nanti berapa yang lebih kecil dari 1, lebih kecil 2, lebih kecil 3, dan seterusnya. Nah, karena alfanya itu sama dengan berapa tadi? 10%, alfanya itu 10%, berarti ini kan kita pakai yang ini. Kita cari K, berapa K-nya gitu ya. Yang di sininya itu 0,05 gitu, karena 10% kan. Terus di sininya juga, tapi kan ini nanti sebelah kanan, berarti kan 0,995. Ya, betul 0,995, betul ya. 0,05 berarti kan 1 nanti jumlahnya. Nah, itu dicari di sini. Tetekan ke bawah, terus kemudian ini tarik ke kanan. Di sini angkanya berapa? 14. Kok 14? 0,5. Kok 0,5? 0,05. 0,05 kan? Oh iya benar 0,05. 0,05. Ya. Jadi kan ini Iya, persis betul. kan 0,05 di sini. Ini 0,05, ini 0,05. Nah, ini jatuhnya di 7 gitu. Berarti dia itu akan lebih kecil daripada 7 gitu. Nah, yang lebih besar bagaimana yang lebih besar? Yang lebih besar karena kan ini nanti kan berarti seolah-olah kan di kanannya itu tinggal 0,05 kan dibagi 2. Berarti dicari di dalam tabel itu yang 0,995 gitu. 0,995 jatuhnya di angka berapa? Di angka kalau ini 14 dicari di sini ada angka berapa? 0, berapa? 995 berapa gitu kan? Nah, berarti ini adalah untuk yang ini adalah nilai untuk yang di sini. Gitu. Itu cara mencarinya seperti itu. Bisa dipahami? Yang tanya? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, ya sudah ya. Ada lagi Izin bertanya, yang materi kemarin? Ya, silakan. itu kan yang pertama kan yang alfa per 2 kan 0,05 Bu. Ya. Itu yang Betul, kedua terus? bukannya 0,95 Bu. 0,959 bentar di jumlah ininya. Kan alfanya 10%. Alfanya kan 10%, berarti 0,1. Kalau alfa per 2 berarti kan 0,05, betul ya? Nah, terus sekarang kalau yang kanannya itu dia sisanya 0,05. Berarti jatuhnya berapa? Kan seluruhnya kan 1 dikurangi 0,05. Berarti Iya Bu, 0,95 Bu jadinya. ya 0,95. Kalau 0,9 tadi tabelnya berapa? Angkanya berapa tadi di situ? Di tabel bilangannya itu. Antara 12 13. 13 sama 14 ya? 13 sama 13 sama 12. Tapi mendekati ke 13. ya, oke. Oh iya, betul. Jadi ini artinya mendekatinya ke 13. Tapi kan kalau 13 kan berarti masih belum 0, kan itu harus kurang dari gitu ya. Artinya kan ini kan lebih darinya itu kan prinsipnya kan gini. Prinsipnya kan gini. Jadi diambilnya karena ini diskrit ya.
karena ini diskrit gitu, cocoknya itu sorry tadi ini berarti salah nih tadi. Ini jadi ini di 12 sama 13. Terus di sini saya lihat lagi nih. Nol koma berapa? 70. 0, kalau yang di 12 itu berapa? Ini di 12 0,8 ya? Yang 0,87. Ya yang 0,13 yang 13 itu kan 0,9647. Ya. Iya, Bu. Ya, 47. Berarti kalau 9647 itu adalah 967 itu artinya gini. Artinya 0,9647 itu sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan R, B, X, N, P gitu ya. Padahal yang mau dicari lebih besar sama dengan. Berarti kalau ini tadi kan 0 sampai 13, oke? Yang ini, yang di dalam tabel itu kan 0 sampai dengan 13, setuju? Iya, Bu, setuju. Iya, Bu. Iya. Nah, berarti kalau ini kan sampai dengan. Berarti kalau sudah sampai dengan, padahal jumlahnya itu kan cuma tadi kan cuma ini 13, 14, ini 15. Yang ditanya yang di dalam tabel itu sampai dengan ini. Seret sampai dengan di sini. 13 masuk. Berarti untuk menolaknya ya tinggal di sini. Karena ini peluangnya sampai dengan ini itu 0,9647 yang paling dekat dengan 0,95 gitu ya. 0,95 berarti daerah penolakannya kita ambil 1 di sini. Kan ini kan diskrit jadi tidak ada tengahan, tidak ada ini, kita ambil di angka setelahnya itu. Ya, sudah dipahami? Oh iya, Bu. Paham. Ya. Baik, ada lagi? Oke. Nah, ini masuk untuk tes yang berikutnya ya. Untuk tes yang besok itu nanti saya gini akan cerita tesnya itu saya menggunakan cara semacam kuis, semacam apa? Ya kuis, tapi jawabannya adalah ada yang multiple choice, ada yang nulis. Tapi nulis di laptop itu kan jadi tidak ada yang diunggah. Tidak ada yang diunggah. Belum pernah kemarin waktu dengan Bu Vita ya kemarin ya. Dengan Bu Vita belum pernah kemarin? Belum pernah. Ya. Jadi nanti makanya saya memutuskan untuk tidak sekarang, akan saya ceritakan. Jadi nanti saya itu akan menuliskan nanti kalian membuka di kuisnya yang sudah saya siapkan kayak biasa gitu. Nanti ada tulisannya kuisnya itu nanti dibuka, nanti waktunya ada, waktunya saya buat, kemudian sekalian memilih. Dan memilih jawabannya itu ada yang short answer, ada yang multiple choice, ada yang true and false gitu. Kemudian ada juga yang agak isi itu agak panjang tapi paling 15. Nah, ketika kalian nanti menulis kadang-kadang nulis mu gitu ya. Nulis mu itu tidak usah ditulis mu dalam arti mu sebenarnya, tulis aja mu gitu. Mu. Karena mencari confident interval misalnya 90 jadi 95% confident, kalau 95 kan tinggal diketik, persen tinggal diketik, terus confident interval tinggal diketik, CI gitu. Untuk mu berarti kan mu tulis MU. Jadi 2 karakter. Kalau misalnya confident interval untuk mu1, mu2, 90% confident interval untuk mu1 minus mu2 ya ditulis mu1 minus mu2. Bisa dibayangkan?
Halo. Halo. Ada yang kok nggak menjawab? Bisa, Bu. Ya, seperti itu ya. Kalau Belum, misalnya confident interval untuk sigma, ya tulis aja SIGMA. Jadi jangan mencari simbol sigma kuadrat. Jadi ditulis saja. Jadi nulis SIGMA, sigma. Supaya cepat. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi ini nanti jawaban kuisnya itu diketik gitu. Diketik, iya. Makanya tadi ini saya tunda karena IndiHome-nya hari ini sedang ini dan kita mungkin sekalian belum familiar. Tapi percayalah bahwasanya seperti kayak gitu itu lebih mudah untuk saya koreksinya dan lebih mudah kalian untuk bisa segera melihat nilainya. Diketiknya tuh langsung di laptopnya gitu. Izin bertanya, Ya, kalau gambar daerah kritis, berarti nggak usah, Bu? nggak usah. Kalau daerah kritis, jadi misalnya pingin gambar seperti kayak gitu, nggak usah. Sebetulnya bisa diunggah gitu, bisa gitu. Tapi untuk yang ini saya tidak membuat seperti itu. Nanti kalau kalian pas EAS atau yang pas yang ini, yang wilayah kritik kan nggak ada Mbak nanti pas ujian hipotesis nanti toh. Terima kasih, Bu. Ya, oke ya. Sudah ya? Penjelasannya ya, minggu depan silakan dipelajari dan siapkan tabelnya di samping kanan, di samping kiri. Itu di tabelnya, kalau itu diprintkan, disiapkan. Karena tabel itu jangan nyari-nyari itu di laptopnya, nyari e-booknya gitu, langsung diprint. Diprint tabel bilangan normal, chi-square, F, terus kemudian normal standar ya itu. Terus, yang penting itu aja sih, dua itu. Nanti yang pengujian ditambah dengan binomial. Kalau nggak punya printer ya ngeprintkan gimana caranya atau dicatat lah. Tapi kalau tabel ya jangan dicatat. Oke. Kalau sudah kita akan masuk ke materi yang hari ini. Oke, sudah kelihatan? Ini adalah materi hari ini adalah kode absennya. Nah, sekarang kan kemarin menguji satu populasi. Sekarang materi minggu ke-12 dan 13 itu menguji min 2 populasi. Kalau kemarin satu populasi, sekarang adalah 2 populasi. Kalau bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang satu populasi saja, berarti bisa menguji min atau rata-rata, menguji varians, atau juga menguji proporsi, gitu ya. Nah, nanti kalau di sini sudah ada 2 populasi, gitu ya. Apakah ada dalam suatu fenomena itu mengujinya itu 2 populasi? Banyak sekali, gitu ya. Jadi contohnya gini, misalnya katakanlah mau membandingkan antara prestasi mahasiswa dan mahasiswi. Seolah-olah mahasiswa dianggap populasi yang satu, kemudian mahasiswi dipakai yang atau diasumsikan sebagai populasi 2. Atau juga misalnya mesin A sama mesin B. Maka dibandingkan antara diuji apakah mesin A sama mesin B ini sama-sama bagusnya gitu. Atau 2 metode pembelajaran, misalnya satu menggunakan online, satu menggunakan offline. Nah, ini banyak sekali di dalam dunia nyata itu adalah kita itu kadang-kadang diminta untuk menguji karakteristik dari 2 populasi. Ya. Jadi kita akan bicarakan prosedur-prosedurnya seperti apa. Gitu ya.
Konsepnya sama dengan pengujian-pengujian kemarin. Jadi di minggu ke-12-13 ini kita akan bicarakan tentang menguji parameter dua populasi, meliputi menguji rata-rata, menguji varians, dan menguji proporsi dari dua populasi. Kenapa dibatasi dua populasi gitu ya? Nanti di minggu ke-15 kita nanti bisa menguji K buah populasi gitu ya. K buah populasi, tapi nanti itu caranya beda gitu ya. Konsepnya nanti prosedurnya berbeda. Namanya nanti analisis varians, itu analisis varians. Nah, sehingga kita batasi dulu ini untuk menguji dua buah populasi gitu ya. Hari ini kita akan bicarakan menguji untuk khusus rata-rata dua populasi. Minggu depan kita akan bicarakan varians dan untuk yang proporsi dari dua populasi. Nah, nanti sama seperti confident interval, kalau menguji rata-rata atau min dari dua populasi itu persis seperti waktu kita bicara confident interval. Jadi kalau confident interval itu memang kaitannya erat sekali nanti dengan menguji, dengan menguji. Jadi kalau begitu kalau dua populasi itu dikatakan misalnya berdistribusi normal ini kok kenapa jadi seperti ini. Jadi ini X2-nya juga seperti ini. Jadi ada dua buah yang sebagai informasi itu harus berdistribusi normal. Satunya itu normalnya itu min mu 1, ini juga kurang 1 ini. Nah, ini mu 2, ini kurang 2 gitu. Ya, jadi kalau digambar itu kalau ada populasinya itu berdistribusi normal, maka populasinya itu bisa begini. Ini mu 1 punya ini sigma 1, terus ada mu 2 gitu. Mu 2. Nah, populasinya bisa begini. Nah, ini banyak sekali itu kemungkinan-kemungkinan. Mu 1-nya itu di kirinya mu 2, atau mu 1 itu di kanannya mu 2, atau mu 1 ini sama dengan mu 2, jadi numpuk. Jadi numpuk. Kalau numpuk berarti kan begini. Berarti ini mu 1, mungkin karena beda variansnya, sama sih dengan mu 2, tapi variansnya ini mungkin beda gini. Nah, tapi ininya sama, tengah-tengahnya itu mu 1 sama dengan mu 2. Nah, tapi bisa di kiri, tapi bisa juga di kanan. Nah, inilah yang mau kita uji. Tapi dua-duanya berdistribusi normal dengan karakteristik punya min mu 1 dan variansnya sigma 1 kuadrat. Gitu. Dan ini otomatis sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadratnya harus lebih besar 0. Jadi kalau sama dengan 0 berarti kan homogen gitu ya, tidak berlaku gitu. Nanti dibagi menjadi 4 sama seperti confident interval. Kalau nguji min dua populasi sigma 1 kuadrat dan sigma kuadratnya diketahui. Kalau menguji min dua populasi sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadratnya tidak diketahui tapi sama dengan. Jadi ini sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Atau uji min dua populasi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui tapi tidak sama, ya. Atau uji data perpasangan. Saya ingin teman-teman mereview kembali waktu confident interval. Waktu confident interval, kalau yang kasus nomor 1, bukan daerah kritis, distribusi samplingnya pakai distribusi sampling apa? Jadi kan kalau yang ini, ingat nggak kemarin? Z. Betul. Jadi kan mu 1 min mu 2, itu misalnya 95% confident interval untuk ini, kan berarti X1 min X2 bar plus minus, dikasih kurung gini aja, kemudian Z alfa per 2, standar error dari X1 bar dikurangi X2 bar. Oke ya, bagus ini Z. Ya. Kalau yang nomor 2, Pakai T. Pak, pakai T. T, Bu.
S-nya pakai S apa? S Sampel. full. S full, iya. Nah, kalau yang nomor 3? T juga. Pakai T juga. Ya, tapi V-nya derajat bebasnya gabungan. Ya, gabungan itu. Kalau yang ini, yang bawah sendiri, Pakai T juga, Bu. kalau datanya sedikit pakai T. Ya, pakai datanya sedikit. Biasanya kalau berpasangan itu datanya kan T-nya sedikit. Tapi kalau memang itu nanti banyak, ya berdistribusi Z tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi sama ya. Sehingga sebetulnya ini dipermudah. Lah dirangkumkan di buku. Dirangkumkan. Dirangkumkan itu, jadi kalau kita lihat rangkumannya itu nanti dilihat di 10.3 ini, nah ya kayak gini, ini nanti kalian boleh dibuat atau dicatat. Dicatat sendiri, gitu, jangan salah nyalinnya. Berarti kalau prosedur pengujian itu kan ada 6. Nomor 1, nomor 2. Nomor 2 itu bisa satu arah, kiri, kanan, atau dua arah berarti berlaku untuk kanan kiri. Mu 0 adalah suatu nilai tertentu. Nomor 3 alfanya itu berapa ditetapkan. Lalu nomor 4-nya itu boleh ini, gitu ya, boleh ini. Kalau misalnya, ya oke, ini adalah statistik ujinya, 5 adalah daerah kritisnya, 6 nanti adalah kesimpulan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, sudah mudah sekali. Kalau tadi, kalau H0-nya itu cuma satu populasi, berarti pakai yang ini. Sudah dirumuskan. Kalau misalnya sigmanya tidak diketahui, kita kemarin pakai distribusi T. Nih, pakai distribusi T. Ini sudah kita bahas. Tapi kalau dua buah populasi berarti ini kejadian yang tadi. Jadi di sini tidak lagi mu 0, tapi adalah differences-nya. Differences-nya ini terserah oleh peneliti. Jadi ini itu boleh dibuat, tapi boleh yang sering dipakai adalah 0. Kalau 0 berarti misalnya di sini berarti H0 mu 1 min mu 2 sama dengan 0. Berarti seolah-olah ini kan mau ingin menguji H0-nya ini sama dengan mu 1 sama nggak dengan mu 2? Bisa nggak seperti ini? Ini kan identik. Betul ya? Iya. Nah, H1-nya, jadi ini dalam hal ini D0-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini D0-nya. Apakah boleh D0-nya 5? Boleh. Kalau D0-nya 5 berarti seolah-olah ingin menanyakan apakah selisihnya itu 5. Ya, selisihnya 5. Tapi kalau di H1-nya bervariasi. Di variasi 1 bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Tinggal tergantung. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 berarti di satu arah. Tapi kalau yang nomor 3 berarti dua arah. Kita coba yang dua arah. Kalau dua arah berarti H0-nya itu versus H1-nya itu mu 1 min mu 2 tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti boleh saya tulis H0-nya itu H1-nya itu adalah mu 1 pindah ke kanan tidak sama dengan mu 2. Seolah-olah seperti itu. Kalau yang satu arah bagaimana? Kalau satu arah berarti mu-nya itu sama dengan mu 2 asumsinya, tapi di sini nanti mu 1 lebih kecil mu 2 atau boleh kita menguji mu 1-nya lebih besar daripada mu 2, sama seperti yang gambaran ini tadi. Ya, jadi ini bisa di kiri atau di kanannya. Nah, dengan cara yang sama, tinggal kita masukkan kriterianya. Kapan menggunakan statistik uji yang ini?
ketika sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Kapan kita menggunakan statistik uji T yang seperti ini dan SP-nya seperti ini, itu ketika tadi sigma 1, sigma 2-nya itu tidak diketahui, tapi asumsinya sama. Sedangkan kalau yang pakai yang statistik uji ini, apabila sigma 1, sigma 2-nya tidak diketahui, tapi juga tidak sama. Nah, kalau kemudian datanya berpasangan, maka gunakan uji T seperti ini. Daerah kritisnya, perhatikan, mengikuti H1-nya. Kalau H1-nya itu di sini lebih kecil, maka di sini kan distribusi Z dia juga lebih kecil di sini. Pasti nanti di sini minus. Kalau di sini lebih besar, di sini juga lebih besar. Kalau dia tidak sama dengan, berarti di kiri atau di kanan gabungan antara ini tetapi alfanya dibagi 2. Paruan dia. Demikian juga untuk T. Konsepnya sama. Oke. Nah, dari ini nanti, dari satu-satu ini tadi, berarti nanti kan ada 4 kemungkinan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Jadi hari ini kita akan membahas sampai di sini. Ya, sampai di sini. Tapi kita coba bahas satu persatu berdasarkan tulisan yang slide-slide berikutnya itu adalah jabarannya. Jabarannya ya. Kita jabarannya tadi ya, tadi ini sebetulnya segambaran tadi ya. Jadi ya kalau ada X1 itu normal dengan mu1 dan sigma 1, boleh kadang-kadang ada yang nulis kuadrat, ada yang tidak. Itu nanti tinggal kalau kita nulis konsisten saja ya. Ada yang nulisnya itu simpangan baku, ada yang nulisnya itu varians. Gitu. Terus kemudian X2-nya itu juga normal, tapi mu-nya itu mu2, ini adalah seperti ini. Gitu. Jadi kalau ini digambar, maka ini adalah begini, rata-ratanya adalah mu1, kemudian simpangannya adalah sigma 1. Kalau ini digambar, dia seperti ini mu2, ininya sigma 2. Nah, mu1 sama mu2 itu bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan. Misalnya gini, mu1 sama dengan mu2. Tapi si ininya beda gitu. Nah, bisa saja seperti ini. Atau memang mu1-nya itu di sini, tapi mu2-nya itu di sini. Tapi ininya mungkin sama, sigma 1-nya sama 2 sama, bisa tidak. Jadi nanti berbagai macam ini kita akan uji, ya uji. Ya, apakah ini di kiri atau di kanan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, permasalahannya nanti itu banyak sekali. 2 metode dibandingkan, dan seterusnya itu nanti kita coba pelajari di contoh-contoh. Nah, biasanya bila mana kita pakai itu ketika ini, waktu deskriptif dulu diajari box plot enggak? Waktu kita deskripsi gitu, dia pernah dikenalkan box plot enggak? Halo? Belum ya? Oke. Kebetulan tadi saya akan melihatkan ya, kamu punya nanti diajari tentang SPSS ya. Saya sih ingin melihatkan, kebetulan tadi ada teman yang tadi pagi itu ingin melihat apakah suatu tes itu berhasil atau tidak gitu. Dia itu tes tentang bahasa Inggris gitu. Nah, terus karena dia orang bahasa Inggris, dia itu ada MKDU. MKDU itu mata kuliah kalau di tempat di ITS itu adalah mata kuliah yang melayani mata kuliah umum. Seperti kalian kan belajar matematika, belajar apalagi fisika, seperti itu kan?
Jadi sebentar. Ya, saya coba share screen ya. Ini tadi pagi saya mumpung baru. Jadi nanti ini adalah SPSS. Kalau kalian mau yang krek-krek karena SPSS gitu ya. Nih. Ini kan SPSS, kelihatan ya. Ini datanya pesertanya itu ada pretest, ada ini pretest, ini pretest gitu. Terus kemudian ini post-test gitu jadinya. Ada berapa macam itu. Yang namanya box plot itu ketika kita itu membuat semacam rangkuman dari suatu data tersebut. Jadi misalnya kita di sini ada box plot nih ya. Box plot itu diklik gitu ya. Kemudian kita minta saja yang simple. Kita berdasarkan kalau yang summaries for group ini katakanlah variabelnya ini misalnya satu ini saja. Tapi ini nggak ada nanti, jadi nggak usah pakai. Jangan pakai yang ini. Yang box plot. Ya katakanlah yang pretest ini kita pakai yang terpisah setiap variabelnya. Yang pretest gitu ya. Karena datanya tadi kan angkanya banyak sekali. Nah, kita apakah pretest yang dengan ada yang L100, L2000, L3000, L4000, L5000 ini apa nih? Saya sendiri nggak ngerti, saya cuma bantu saja. Pokoknya ada data seperti ini, artinya ini kayaknya ada 1000 kata, ada 2000 kata, ada 3000 kata, skornya adalah seperti ini. Saya okekan saja, maka akan ketemu box plotnya. Ya akan ketemu box plotnya seperti ini. Nah, ini adalah box plot. Box plot itu adalah rangkuman dari data yang tadi. Jadi yang pretest ini ketemulah boxnya seperti ini, box plotnya itu. Nah, garis tengah ini itu adalah median. Maaf Bu. Ya. Box plotnya tidak terlihat Bu. Oke, saya coba ya. Berarti begitu output dia keluar lagi. Nah, ini. Sekarang kelihatan? Terlihat Bu. Ya, lihat ya. Jadi nanti ini box plotnya itu keluar. Tadi kan ada kumpulan angka-angka gitu, kumpulan angka-angka tadi. Nah, ini yang di sini itu adalah nilai minimum, nilai maksimum. Jadi nilai minimum sama maksimumnya, kalau di sini nilai minimumnya di sini, kalau ini di sini. Ini di sini. Yang L2000, yang ini di sini, yang ini di sini. Terus ini juga seperti kayak gitu, jadi masing-masing kemudian digambarkan. Jadi kalau kita anggap ini 5 populasi, maka 5 populasi itu menunjukkan perbedaan. Nah, perbedaan keunggulan dari box plot, titik-titik yang kayak gini itu namanya titik-titik yang outlier. Outlier itu pencilan. Pencilan itu tidak sama dengan teman-temannya gitu. Ya kayak ini nilainya skornya 1 gitu. Nilai skornya 1, yang lain teman-temannya nilainya di sebelah sini gitu. Nah, ini biasanya dipakai sebagai indikasi awal untuk mengetes apakah min dari populasi itu beda atau tidak gitu ya. Tapi kan ini kebetulan 5 populasi. Jadi kalau 5 populasi biasanya nanti pakai ANOVA. Atau kalau misalnya, bentar, semoga ini kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Yang di sekarang saya pindah ke datanya. Belum Bu, masih di Belum. box plot. Padahal saya sudah menggunakan cara supaya screen-nya bisa kelihatan. Coba kalau ini. Sekarang kelihatan?
Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Angka, data ya ini ya? Iya, Bu. Ya, data. Misalnya saya ingin melihat untuk box plotnya dua populasi. Dua populasi ini sebelum dan sesudah. Kalau begitu, kalau sebelum dan sesudah, saya nyoba yang sebelum, yang pretest sama ini aja, yang vocabnya pre-test sama vocabnya post. Vocabnya post. Berarti sudah dua, jadi dua buah ini, berarti ini kan dua, seolah-olah dianggap dua populasi. Apakah sekarang box plotnya kelihatan? Terlihat. Ya. Berarti box plotnya, nah ini. Jadi sekarang dua populasi. Dua populasi berarti ini kan kalau dilihat hampir mirip. Tapi yang setelah atau yang post itu kan sedikit lebih tinggi. Ya, jadi ini kan lebih tinggi nih. Artinya apa? Artinya secara deskriptif min atau mediannya ini, median, kalau median data ini berarti nanti minnya mungkin juga akan berbeda. Jadi bedanya median kan kalau data sudah diurutkan, kemudian membagi 50% ke kanan dan 50% ke kiri. Kalau kita lihat ini berarti di sini ini variansinya besar, yang di sini variansinya besar di sini. Nah, artinya saya ingin mengatakan begini, indikasi awal orang ingin menguji itu pasti ada dugaan. Ada dugaan bahwasanya dua populasi itu berbeda atau tidak gitu. Tapi kalau kita tidak punya dugaan, satunya lebih tinggi atau satunya lebih kecil, ya ngapain menguji gitu. Nah, salah satu kalau nanti kalian punya datanya itu tadi berupa kumpulan angka-angka tersebut, maka salah satu indikasi ini coba dulu pakai box plotnya. Kalau box plotnya itu menunjukkan suatu indikasi, kelihatannya berbeda nih, maka lanjutkan dengan pengujian. Ya, itu kira-kira saya selingi ini supaya menyemangati kalian bahwasanya nanti akan menyenangkan belajar statistika itu. Oke, sekarang kita balik ke PPT-nya tadi. Bukan yang ini ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, kalau ada indikasi seperti ini, maka kita bisa melanjutkan. Nah, kita coba sekarang ya, satu persatu. Di dalam, karena tadi itu kemungkinannya banyak, maka kan otomatis nanti harusnya contohnya itu banyak gitu ya. Karena waktunya nanti mungkin tidak cukup, jadi nanti kalian ada yang dikerjakan sendiri, ya dikerjakan sendiri sama seperti yang kemarin. Ya nanti silahkan di beberapa exercise itu kalian coba. Nah, dari tabel yang 10/3 tadi itu saya akan mencoba breakdown. Membreakdownnya itu adalah jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu diketahui, maka kalau uji satu arah, langkah 1 dan kedua, hipotesisnya itu kalau uji sisi kanan seperti ini, kalau uji sisi kiri adalah seperti ini. Ya. Lalu taraf signifikansinya silahkan dipilih. Kalau kemarin saya tulis 1-30% ya, tapi 30% itu menurut saya terlalu besar. Jadi ya sudah saya tulis aja boleh 1%, 5%, 10%, atau 15%, atau 20%. Tapi yang sering dipakai itu adalah 5%, 10%, sampai 1%. Lalu statistik ujinya adalah menggunakan ini. Kalau dilihat ini nanti persis dengan waktu confident interval. Jadi standar errornya adalah seperti ini. Ya, standar errornya adalah seperti ini. Perhatikan statistik ujinya ini. Kemudian kalau sudah nomor 5 adalah daerah kritis atau daerah penolakan. Daerah penolakannya, kalau sisi kanan kita menggunakan ini, kalau sisi kiri adalah seperti ini. Jadi kalau dibuat secara grafis, penolakannya itu adalah di sini. Nanti tinggal statistik ujinya, ini berarti nanti ditolak nih kalau di sini gitu. Kalau yang di kiri itu berada di sini gitu. Atau daripada gambar seperti ini, saya biasanya lebih senang seperti ini. Udah gini aja. Jadi ini min Z alpha per 2, Z alpha kan satu ini ya.
Jadi kan ini begini, ya ini daerah kritisnya begini. Kalau yang sebelah sini ya digunakan seperti ini supaya tidak perlu menggambar secara ini kurvanya ini. Itu hanya untuk penyederhanaan aja. Ini Z alfa. Lalu tinggal putuskan. Nah, sekarang saya ingin kalian menulis dulu apa yang diketahui. Tulis dulu, ambil catatan, tulis dulu yang diketahui dan ini masalah apa. Yang penting nanti coba diktikan ke saya hipotesisnya apa. Suatu sampel acak berukuran N135, kok diambil? Diambil dari populasi normal dengan simpangan baku 3,4 mempunyai rata-rata 76, sampel kedua berukuran N225 juga diambil dari populasi normal dengan simpangan baku 5,2 mempunyai rata-rata 81. Ujilah apakah rata-rata sampel pertama lebih besar daripada rata-rata populasi kedua. Silahkan ditulis diketahui dulu. Oke, ada yang mau share atau apa? Mendiktekan ke saya yang diketahui apa saja? Silakan. N1. N1 berapa? Jadi kan tulis dulu nih ya, populasi 1 gitu kan. Ternyata punya N1 sama dengan 35. Terus apa lagi yang diketahui? Sigma. X1 bar, oke. X1 barnya berapa nih? 76. 76. Terus? Sigma 1. Pakai sigma Pak S, Bu? Nah, mau sigma atau yang betul apa? Sigma. Kenapa kok sigma? Populasi. Sigma. Kenapa kok sigma? Populasi. Populasi, Bu ya. Jadi seolah-olah kan karena sudah diketahui dari populasinya tadi, diketahui ya, sampel dengan normal simpangan baku ya kan, populasi dengan simpangan baku gitu kan, berarti ini adalah populasi normal dengan simpangan baku, berarti ini yang lebih tepat memang sigma 1 sama dengan 3,4 ya. Terus populasi 2 N2 sama dengan 25, kemudian X2 barnya sama dengan 81, kemudian sigma 2 sama dengan 5,2. Pertanyaannya adalah kan diuji ya. Uji apakah rata-rata sampel pertama lebih besar gitu. Oh, ini kok agak kebalik ya soalnya ya, nggak apa-apa. Sampel pertama, jadi berarti seolah-olah kan populasi 1 lebih besar daripada populasi 2 ya. Kan seolah-olah gitu ya. Nah, sekarang tinggal dijawab. Ya. Yang jelas ini kalau datanya seperti ini harusnya populasi 2 harusnya lebih besar karena kan menunjukkannya kan X bar-nya 81 tapi nggak apa-apa. Ya, kita mengikuti soal saja. Atau kalau mau agak lebih bagus saya ubah di sini ya. Nah, ini saya gini ya supaya karena kan faktanya kan menunjukkan yang pertama lebih kecil. Kalau kita tanyanya lebih besar kan agak aneh gitu ya. Jadi apakah populasi kedua
Atau populasi ke-1 boleh begini nanti supaya ke sebelah kiri gitu ya. Ini ya populasi 1 lebih kecil dari populasi kedua. Sama saja kan? Apakah populasi 1 lebih kecil daripada populasi kedua? Kalau seperti itu hipotesisnya nanti apa? Langkah ke-1 dan langkah kedua itu adalah H0 dan H1. Di sini mu1 Dikurangi min mu2 sama dengan 0. 0 atau boleh juga ditulis mu1 sama dengan mu2. Ya, boleh ditulis seperti ini. Terus di sini mu1 Kurang mu2 min mu2 kurang dari 0 0. atau boleh ditulis H1-nya mu1 Kurang dari mu2. ya, mu1 kurang dari mu2. Nah, sekarang tinggal kita cari tabelnya. Kita cari kembali ke tabel. Kalau begitu kita masuk ke kelompok ini kan? Masuk ke kelompok ini. Mana ini? Nah, masuk ke kelompok ini kan? Nah, masuk ke kelompok ini, kita milih yang mana? Oh, ininya sudah oke. Tadi kita masuknya kemana? Ke nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 1. Nomor 1. Berarti nanti daerah kritisnya ini. Ya. Lalu Z-nya, statistik ujinya adalah ini. Kita lihat, apakah ada yang diketahui sudah muncul semua? Oh, X1 barnya ada, X2 barnya ada, min D0, D0-nya sama dengan 0, jadi nanti ditulis 0. Sigma 1 kuadratnya ada, tadi tinggal dikuadratkan. N1-nya tadi berapa, 15 atau berapa tadi tahu, ininya tahu. Berarti kalau ininya semua diketahui, sudah bisa dihitungkah Z-nya? Bisa. Bisa. Ya, kita coba kembali lagi ke sana. Nah, coba sekarang dikerjakan gitu. Jadi alfanya tadi diketahui berapa di sini. Kalau tidak ada, alfanya tetapkan saja 5% supaya gampang, supaya kalau kita itu nggak usah lihat tabel gitu. Ya, jadi alfanya sama dengan katakanlah 5%. 4 statistik ujinya. Statistik ujinya tadi dihitung. Silakan kalian hitung dulu. Jadi rumusnya kan Z dikurangi D0 kan gitu. X1-nya berapa tadi? X1 barnya. 76 kurang 81 ini. Nah, ini harus dihitung. 3,4, 5,2. Hitung sendiri. 3,4 kuadrat dibagi 35 sama 25. 35 plus berapa tadi? 5, berapa? 5,2. Itu 52 tadi. Oh, 25. Karena ini saya ambil dari satu contoh buku, ketemunya seperti ini. Berapa ya? Salah ya kalau ini. Harus minus ya ini.
Cek dulu. Min 4,2. Oh iya, min ya, pakai ya. Min, betul ya? 4,2 ya. Iya. Oke. Sekarang daerah kritis, daerah penolakan. Daerah penolakannya tadi kan karena ini seiring dengan ini, seiring dengan H1, berarti tolak H0 jika Z hitung, siapa Z hitung ini? Ini yang kita hitungnya namanya Z hitung. Ini Z hitung lebih kecil daripada minus Z alfa. Sekarang Z alfa dicari 0,05 berapa dari tabel distribusi normal. Coba berapa? Ini juga harusnya 0,64. dihafalkan. 1,645 biasanya ya. Minus, ya minus kan? 1,645. Gitu. Nah, terus dicari daerah penolakannya, berarti dia kalau lebih kecil dari 1,645 minus, itu disuruh menolak. Gitu. Tarik garis gitu. Sekarang Z hitungnya di mana? 4,2 ada di daerah arsir atau tidak di daerah arsir? Daerah arsir. Di daerah arsir. Oh, berarti kan jauh di sini ya. Berarti di sini adalah Z hitungnya. Kalau di daerah arsir berarti apa keputusannya? Tolak H0. Tolak H0. Kalau tolak H0 berarti mu1 lebih kecil daripada mu2. Silahkan diinterpretasikan. Jadi kita katakan, oh berarti yaitu mu1-nya, sebentar. Interpretasinya silahkan disampaikan. Jadi kalau sampai tolak H0 itu sudah benar, tapi saya nilai masih 90%. Atau kalau misalnya range 1 sampai dengan 10, masih saya anggap nilainya itu adalah sekitar 80 sampai 90 gitu. Padahal sudah menolak H0, Bu. Iya, kan kita harus menginterpretasikan kalau tolak H0 apa interpretasinya. Itu lengkapi dengan interpretasinya supaya dapat bulat angka 100%, yaitu angka 10. Kalau 0 sampai 10. Ada pertanyaan? Bu, saya tanya, Bu. Ya, silakan. Semisal itu diganti lebih bukan 5%, misal lebih besar, misal 3% itu? Jadi artinya kamu menentukan alfanya. Iya. Ya, jadi gini, bagus pertanyaannya ya. Jadi kan kalau tolak H0 itu kan sebetulnya kita biasanya sudah senang. Karena kan selalu saya katakan kemarin, umumnya kita itu H1 itu kan disebut hipotesis kerja. Jadi hipotesis yang kita inginkan itu pada umumnya itu ada di H1. Tapi nanti ada kalanya untuk kasus-kasus tertentu, itu kita justru ingin H0-nya itu diterima atau H0-nya yang terjadi. Misalnya kayak menguji distribusi normal dan seterusnya. Nah, kalau tolak H0 biasanya kita sudah senang. Sudah senang itu sesuai dengan keinginan daripada si peneliti tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah gagal tolak H0, maka kita itu berpikir, loh, kalau begitu bagaimana kalau kita buat sampai menolak H0, itu nilai alfanya yang kita pakai harus berapa? Biasanya pada umumnya dibesarkan. Jadi tidak mungkin dikecilkan. Jadi alfanya, kalau ini tadi kan alfanya menggunakan 5%, tolak H0. Misalnya katakanlah ini tuh terima H0, misal terima H0, maka kemudian kita berpikir berapakah nilai alfa yang harus saya pakai sehingga saya menolak H0. Nah, maka kita besarkan. Ya berarti besarkan katakanlah kalau sudah segini aja menolak H0,
itu kalau dibesarkan pasti tolak H0. Kalau alfanya lebih dari 5% pasti tolak H0. Berbeda kalau ini terima H0. Kalau terima H0 berarti nanti kita itu ingin mencari alfa sedemikian hingga sampai menolak H0. Jadi alfa itu istilahnya level signifikansi itu kita desain, kita buat, kita tentukan berdasarkan dengan apa yang akan menjadi ininya peneliti. Itu Mas. Jadi nggak usah dibesarin 5% saja ini. Bahkan kalau mau kita coba 1%. Kalau 1% masih nolak enggak ya? Gitu. Coba kalau dicari 1%, berapa Z-nya? Nilai Z hitungnya. Cari distribusi normal. Sekitar min 2,32. Masih nolak nggak? Masih, Bu. Masih gitu ya. Jadi angka kalau Z hitung itu angkanya besar, apalagi kalau puluhan, ratusan, itu udah berarti menolaknya itu kuat banget gitu. Jadi artinya dukungan data untuk mengatakan H0-nya itu tidak benar, bahwasannya yang terjadi itu adalah H1, itu kuat kalau ketika statistik-statistik uji kita itu nilainya besar. Tapi kalau nanti kapan akan saya lihatkan pakai SPSS. Minitab saya tidak bisa karena kebetulan sedang nge-hang gitu, tapi nanti saya akan lihatkan pakai SPSS. Apa yang kalian hitung ini kalau pakai SPSS itu cepat sekali. Seperti tadi itu. Ya, saya coba ya biar seneng kan ya. Saya tuh inginnya kenapa tadi pagi itu saya rapat LTMPT, tadi kan ada sosialisasi. Saya kan anggota LTMPT gitu. Jadi kalau keharapannya itu teman-teman kalian terutama yang bisa saya kasih tahu itu adalah teman-teman di kelas ini. Jangan menggunakan haknya kalian untuk tes lagi. Sudah, statistika itu adalah pilihan yang sudah tepat. Oke ya, saya share yang SPSS. Kelihatan? Terlihat. Lihat ya. Nanti gini, kan tadi kan menguji tadi ya, 2 buah populasi tadi. Saya coba ingin menguji, dilihat di analyze ini. Sudah kelihatan analyze itu banyak sekali kan? Nanti kalian belajar nih semua metode-metode di sini nih. Banyak sekali. Tapi kemudian kita lihat nih compare means nih. Compare mean. Compare mean-nya kan cuma ada 2. Tadi misalnya datanya kan 2 gitu. Jadi yang independen gitu. Kalau yang one sample adalah seperti ini, tapi kalau yang independent sample 2 buah, apa tadi? Yang vocab pre sama yang vocab post. Vocab post di sini. 2 buah ini akan kita pakai yang data berpasangan saja, karena memang datanya ini berpasangan. Bentar. Kalau yang ini ya berpasangan aja. Ini misalnya ya, ini karena datanya ini kan berpasangan. Jadi ini misalnya seperti kayak gini. Nanti misalnya ini, tapi di peri yang mana dari peri, ini di sini. Kemudian yang postnya taruh di sini, tapi tinggal klik-klik main window saja. Katakanlah yang lainnya abaikan dulu, langsung di-OK-kan. Langsung di-OK-kan, maka dia nyarikan tuh angka-angkanya. Nah, nanti yang dibaca adalah di sini. Nih, ada kelihatan outputnya? Belum. Kenapa zoom-nya nggak bisa? Nah, nanti keluar nih hitung-hitungannya. Keluar hitung-hitungannya, nanti di sini ada min-nya berapa, kemudian bedanya, karena ini kan beda ya, antara satu pasangan, jadi otomatis cuma 1 min, terus kemudian keluar signifikansi value-nya, p-value-nya, yang keluar nanti cuma gini, 0,00. Artinya ini adalah kalau kita pakai alfanya 5%, maka kita akan mengatakan bahwasanya seandainya itu kurang daripada
alfa yang kita pilih, maka berarti ini tolak H0. Beda kalau misalnya ketemunya di sini 0,07 gitu. Kalau kita pakai alfa 5%, maka alfanya kan lebih besar daripada p-value yang ada di sini. Atau p-value-nya lebih besar daripada alfanya. Berarti di sini gagal tolak H0. Nah, ini cara mudahnya kita menggunakan alat atau menggunakan software yang ada. Dan nanti kalian diajari satu semester sendiri untuk SPSS, untuk Minitab, untuk program R, untuk nanti Python, dan seterusnya. Sehingga saya berharap walaupun kondisi seperti ini, insya Allah akan semakin membaik dan kalian nanti akan belajar setidak-tidaknya akan ketemu dengan kami sehingga nanti belajar di lab dan kalian kunjungi lab statistika dan kalian akan belajar banyak sehingga kemanfaatannya akan tinggi. Jangan putus asa, kok nggak bisa aku, kok nggak bisa ini, karena ini memang sesuatu yang spesifik, khusus banget karena adanya pandemi ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang saya akan minta kalian soal yang sama, gitu ya. Soal yang sama ini, tapi saya akan gunakan untuk uji dua arah. Kalau uji dua arah, berarti langkah ke satu keduanya adalah pakai ini, tandanya adalah ini. Nanti taraf signifikansinya boleh dipilih, kita pakai 5% saja. Pakai 5% saja. Statistik ujinya sama seperti tadi, jadi tadi ada angkanya adalah min 4,22. Terus kemudian tolak H0-nya itu adalah di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Berarti nanti ada di sini sama di kiri, tetapi alfanya dibagi 2. Kalau alfanya 5%, berarti hafalin 1,96 minus dan plus 1,96. Nah, contoh yang sama dengan tadi, ya. Contohnya ini kan sama. Betul ya, contoh sama tadi ya. Tapi di sini yang pertanyaannya adalah ujilah suatu hipotesis sekarang begini. Hipotesisnya μ1 sama dengan μ2 lawan H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, level signifikansinya adalah 0,05. Silahkan dikerjakan. Statistik ujinya tahu, jadi tinggal menyusun H0, H1, alfa, alfanya juga tadi kalau 5% gampang, minus 1,96 sama plus 1,96, lalu tulis di chat nanti hasilnya tolak atau terima H0. Saya tunggu. Sini, Dek. Bukti kasih, Dek.
Sudah ketemu? Apakah sudah ketemu? Oke, apakah ketemu seperti ini? Iya, Bu. Iya. Oke. Berarti tolak kanal ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silahkan diinterpretasikan. Jadi tidak sulit, sehingga nanti langkah berikutnya saya ingin kalian mencoba sendiri. Ya, mencoba sendiri karena semuanya nanti sudah saya kasihkan contoh. Jadi kalau misalnya sigma 1 dan sigma kuadratnya tidak diketahui, maka uraiannya uji satu arahnya seperti ini. Nanti ini sebagai latihan keterampilan. Nanti statistik ujinya seperti ini, kemudian daerah kritisnya adalah seperti ini, tapi pakai T, sedangkan T itu pasti ada derajat bebasnya, N1 plus N2, nanti ini ada di sebelah kanan dan ini ada di sebelah kiri. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya di sini biasanya di bawah pasti ada semacam statement. Asumsikan bahwa kedua populasi itu mengambil sumber normal dengan ragam yang sama. Kalau yang sama berarti pakai rumus yang kedua. Lihat di tabelnya tadi. Nanti dicoba. Terus nanti saya ini sengaja membuat seperti ini. Solusinya seperti apa. Kemudian dicari yang dua arah. Terus kemudian dengan cara yang sama, sekarang ujilah hipotesisnya, metode mengajar secara konvensional itu berbeda dengan metode lainnya. Berarti ini uji dua arah. Nanti kalian coba dulu di rumah. Saya ingin pertanyaannya itu berada pada sampai dengan kuliah ini selesai. Jadi kuliah ini selesai sampai dengan nanti malam lah, nanti malam ini langsung saya kirim dengan kosongan. Jadi kalian sudah bisa belajar sendiri. Yang ketiga adalah kalau sigma 1, sigma 2 tidak diketahui tapi dia tidak sama. Kalau tidak sama, caranya adalah sama, langkah 1, kedua, langkah ketiga, nanti langkah keempat T hitung, tetapi nanti di sini T hitungnya V-nya adalah seperti ini, V-nya seperti ini, tidak perlu dihafalkan, tinggal kalian itu berbekal yang tabel 10.3 tadi aja sudah cukup, nanti daerah penolakannya adalah di kanan sama di kiri seperti ini, silahkan ditulis, nanti untuk uji dua arah seperti ini, dan kemudian T hitungnya seperti ini, V-nya sama seperti tadi, V-nya ngitungnya cukup panjang. Sekarang saya ingin kalian melihat ini, itu satu arah atau dua arah. Jadi soal ini nanti munculnya itu satu arah atau dua arah. Kalau yang tadi kan ada contoh satu arah begini, dua arah begini gitu. Tapi kalau sekarang yang di langkah ketiga atau bukan langkah, yang model ketiga itu ini satu arah atau dua arah, gitu ya. Silahkan. Tetapi ini perhatikan statement terakhir tidak diketahui tapi tidak sama, asumsi. Silahkan dikerjakan. Kemudian solusinya taruh di sini. Nah, kalau data berpasangan berarti nanti dua populasi itu seolah-olah menjadi satu pasang. Seolah-olah menjadi satu pasang, maka seperti persis waktu confident interval, lalu uji sisi kanan, uji sisi kiri, kemudian ini T hitungnya, statistik ujinya adalah seperti ini, kemudian satu arah
daerah penolakannya adalah di kanan atau di kiri, dan kemudian untuk dua arah, maka nilai statistik ujinya sama, dan berarti nanti ini ada dua arah, kiri sama kanan. Contoh soalnya seperti apa? Ini pun juga nanti tidak ada petunjuk ini menggunakan satu arah atau dua arah. Tapi silahkan dikerjakan. Oke, akan saya share ya. Nanti ini silahkan solusinya seperti apa. Nanti kalau ada pertanyaan, dikerjakan sampai ini malam, supaya nanti tidak punya hutang. Habis ini apakah ada kuliah ya, Mbak? Ada, Bu. Oh, kalau ada ya sudah. Kalau ada berarti silahkan dicoret-coret dulu. Saya akan supaya cepat, saya akan masukkan materi saya ini ke chat. Silahkan diunduh. Tapi nanti tetap ada di My ITS Classroom, tetap akan saya tuliskan. Nah, saya ingin memberikan semacam motivasi kepada teman-teman bahwasanya ini nggak sulit. Ya, ini nggak sulit mengikuti yang sudah ada dan akan mudah untuk Bentar, saya tuliskan di sini. Apakah sudah masuk di chat? Apakah sudah masuk di chat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silahkan diunduh. Nah, sekarang kalian belajar latihan sendiri. Sekali lagi begini, teman-teman. Bahwasanya belajar seperti ini itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya temui selama saya mengajar dari tahun 83. Jadi 84 lah. Baru sekali ini saya menemui kondisi seperti ini. Saya pun juga shock gitu. Tapi teman-teman kan masih muda ya, masih muda bahwasanya hal seperti ini memang terjadi, hadapi gitu. Tapi sekali lagi saya secara pribadi itu memberi kesempatan kepada kalian bertanya sepuas-puasnya. Kalau misalnya katakanlah perlu, misalnya Bu, saya kemarin tidak jelas, dijelaskan, diulang lagi, itu tidak apa-apa. Ya tidak apa seperti tadi tidak apa-apa karena ini adalah suatu media komunikasi dan saya itu kemarin sama dokter minggu lalu itu terkena screen fatigue. Screen fatigue itu adalah terlalu lama menghadap laptop. Jadi kalau saya sekarang ini lebih banyak kadang-kadang tidak memandang kalian gitu ya. Memandangnya tuh kecuali kalau pas nulis tadi ya. Nulis tadi kan juga tulisannya jadi jelek-jelek sekali ya. Karena saya lebih banyak tidak memandang laptop karena ternyata itu membuat pusing kepala saya dan kalian pun juga harus belajar seperti itu. Ya, tapi hadapi, terimalah nasib ini yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya, sekali lagi, nanti kapan-kapan kita minta tolong diulang lagi, itu tidak apa-apa. Pokoknya waktunya kita cocok. Ya, tapi yang kalian mantap gitu ya bahwasanya belajar memilih departemen statistika sebagai nanti menjadi keahlian kalian di masa besok untuk berjuang untuk membekali kompetensi kalian. Itu adalah sesuatu yang sudah menurut saya benar, jadi tepat gitu. Insya Allah itu akan menjadikan hidup kalian kelak menjadi lebih baik. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi silahkan dicoba. Saya sengaja memang seperti ini bukan karena saya tidak mau, saya sengaja mencoba supaya kalian punya inisiatif. Ya. Dan jangan terlalu lama menatap laptopnya. Ya, silahkan. Saya akhiri pertemuan kita. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti untuk nilai alfanya itu bebas ya tadi? Bebas. Kalau tidak diketahui, pilihnya berapa? 5%.
5%. Iya. Kenapa pilih 5%? Angkanya itu sudah gampang kita hafal. Kalau itu untuk dua arah 1,96 plus minus, tapi kalau untuk satu arah itu adalah 1,645. Iya. Kalau alfanya 10%. Ya, sila 10%, sorry. Kalau alfanya 10%. Berapa? Silakan, Mbak. Bu, ini dikumpulkan nanti malam. Enggak dikumpulkan, Mbak. Jadi jadi santai saja. Ini kan belajar. Jadi enggak dikumpulkan, tapi silahkan dikerjakan supaya enggak lupa gitu. Ya, Paham? terima kasih, Ya, Bu. ya. Yang dikumpulkan kan yang kemarin, karena kan kita enggak ketemu ya. Nah, nanti exercise-nya nanti saya kasih nanti satu exercise khusus untuk pengujian dua populasi. Jadi supaya bisa memutuskan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempermaklumkan kondisi kita seperti ini, supaya kita menjadi imunitas kita meningkat karena kita adalah happy. Ya. Nah, sekali lagi, jangan pernah putus asa, selalu bergembira, selalu berbahagia, supaya kita sehat dan kita mempelajari segala sesuatunya dengan cara seperti ini, insya Allah bisa. Ya, jadi memang hanya tinggal kemauan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyesal. Mari kita berdoa, semoga kita selalu sehat. Berdoa mulai. Amin. Saya akhiri pertemuan kita.